Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan hari ini kita masih membahas tentang yang namanya nutrisi penting ibu hamil bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Wendy. Dr. Elsa masih ada slide-nya? Masih dong ya. Kita lanjutkan kembali tentunya untuk slide dari Dr. Elsa tentang menjelaskan nutrisi ibu hamil. Silahkan. Kita lanjutkan ya. Ini tadi ya. Jadi trimester 1, 2, 3 itu ada zat-zat yang penting. Iya. Kita lanjut. Nah, bahan makanan yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Nah, ini penting nih ya kan. Jadi harus tahu. Tapi memang paling banyak ya dikonsumsi ya, apalagi di kehamilan pertama karena mual, muntah ya. Jadi mungkin lebih suka yang manis-manis, asam-asam seperti itu ya. Tapi harus lebih selektif lagi ya kalau lagi hamil. Kalau ngidamnya yang kayak gini gimana? Bolehlah sedikit gitu sedikit. ya. Yang pertama, menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang. Ya, jadi memang sebaiknya para ibu hamil itu dia memakan makanan yang memang tingkat kematangannya itu yang baik atau sempurna. Ya, jangan makan yang setengah matang. Apalagi yang nggak matang ya, dokter. Nggak matang ya, dihindari karena kita nggak tahu apakah memang bakterinya kuman-kumannya itu udah mati semua atau belum ya, kebersihannya juga. Terus yang kedua, membatasi kopi dan coklat ya, mungkin lebih tepatnya ini membatasi jumlah kafeinnya kafein karena dia bisa menghambat, terutama dia akan bisa menghambat penyerapan dari zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi sangat disayangkan. Yang kedua, menghindari makanan yang diawetkan. Ini saya lupa sensor ya, merek-mereknya ini jajan-jajanan ya. Tetapi menghindari makanan yang diawetkan ya, memang kalau apalagi yang junk food, fast food seperti itu ya, kan juga tidak sehat. Yang kedua, membatasi konsumsi minuman ringan atau mungkin minuman kemasan yang mungkin pengawetnya banyak, pewarnanya banyak ya. Membatasi makanan yang mengandung energi tinggi ya, maksudnya kalau jumlah kalorinya ya juga harus diperhitungkan. Lebih baik dia makan yang sedikit-sedikit tetapi sering dan dia jumlah zat gizinya itu yang banyak seperti itu ya. Terus membatasi makanan yang mengandung gas ya. Di sini bisa dilihat ada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Takutnya nanti akan kembung, mual muntahnya akan bertambah seperti itu ya. Ini makanan yang sebaiknya dihindari pada ibu hamil. Tapi kata Mas Fahmi tadi, gimana kalau ngidamnya ini? Ya betul, yang kayak gini nih dibolehkan atau seperti apa? Mungkin boleh dengan jumlah yang sangat sedikit ya, seperti itu, nggak boleh yang jumlah yang banyak. Nah, ini tadi ya pertanyaannya, bagaimana sih porsi yang baik pada ibu hamil? Nah, lagi-lagi ini ada sebenarnya di lembar buku pink pada ibu hamil ya. Berarti lengkap sekali buku pink ya, dokter? Sangat lengkap, aktivitas yang boleh juga ada di sana, olahraga yang boleh juga ada di sana ya, persiapan persalinan sangat lengkap di buku pink itu. Nah, ini salah satunya ada di halaman buku pink. Ini kalau kita bicara porsi untuk berat badan ibu hamil yang normal ya. Nanti ada di slide Dr. Wenty itu gimana sih berat badan ibu hamil atau yang namanya body mass index, massa tubuh pada ibu hamil itu yang normal ya. Kita bicara kalau yang normal ya. Ini nasi atau makanan pokoknya itu pada ibu hamil trimester 1 ya, itu 5 porsi ya. Kebutuhan sehari, bukan sekali makan ya. Sehari itu 5 porsi. Kalau pada trimester 2 dan 3 itu 6 porsi. Jadi lebih banyak memang di trimester 2 dan 3 ya. Keterangannya itu satu porsi itu sama dengan 100 gram. Nah, ini kalau kita ngukur dari kuantitasnya itu satu porsinya itu 100 gram nasi misalnya ya. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu gimana, dokter? Takutnya kalau kurang nanti akan kekurangan, bisa nanti KEK ya. Kalau kelebihan takutnya nanti malah obesitas ya. Nanti kalau obesitas itu salah satu dari komplikasi atau penyulit pada masa kehamilan. Takutnya nanti merembet ke persalinannya. Jadi harus juga hati-hati ya. Ini protein. Nah, protein itu 4 porsi dalam sehari ya. 4 porsi misalnya ini hitungannya
Itu 2 ikan, 3, 4 itu telur ya. Ini sama trimester 1, 2, 3 sama. Ini protein nabatinya ya. Ini 4 porsi juga, artinya 4 potong seperti itu ya. Ini ada 2 potong tempe misalnya ya. Terus 2 potong tahu seperti itu. Dan sayur-sayuran juga 4 porsi, buah-buahan juga 4 porsi ya. Jadi terus minyak atau lemak itu 5 porsi. Nah, gula hanya 2 porsi. 1 porsinya sama dengan 10 gram atau 1 sendok. Berarti dalam sehari ibu hamil itu hanya boleh mengkonsumsi 2 sendok gula makan ya, sendok makan gula ya. Ini adalah jumlah porsi yang seharusnya pada ibu hamil yang berat badannya normal ya. Lanjut, nah ini contoh ya, contoh menu sehari pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu memang porsinya agak banyak dari sebelum dia hamil. Ya, nah ini mungkin Mas Fahmi boleh nih dikasih alarm untuk calonnya nanti. Kalau pada Harus pagi makan jam sekian ya. ya, Kan? kalau pagi mungkin boleh seperti misalnya ya, kalau kita misalkan di sini 1 kali makan itu di pagi hari ada isinya nasi, ayam goreng, pepes tahu, oseng jagung muda, wortel dan susu. Lengkap ya, ini ya 4 sehat 5 sempurna. Nanti alarm lagi nih pukul 10 ada cemilannya ya, boleh dengan bubur kacang hijau. Siangnya menu lengkap lagi, jam 4 sore cemilan lagi, salad buah misalnya ya. Malam nanti porsi lengkap lagi. Harusnya seperti ini. Catatannya berarti calon bapaknya harus punya kantong tebal juga. Kalau lihat porsi-porsi yang luar biasa ini ya kan. Mas Fahmi sih nggak diragukan lagi. Alah. Ini pola makan sehat untuk ibu hamil ya, sama ya. Intinya dianya itu menghindari makan makanan yang tadi, mencukupi dengan porsi yang seharusnya, tentunya dengan zat gizi yang 4 sehat 5 sempurna yang lengkap ya. Nah, ini pola makan ya, pola makannya sama sih yang tadi ya. Mungkin di sini jauhi makan yang tidak dimasak matang seperti sate atau sushi ya. Dan sebenarnya sih juga hindari makan makanan yang dibakar ya, menggunakan langsung arang seperti itu ya, karena sifat karsinogenik yang namanya seperti itu juga sangat berbahaya. Terus minum air putihnya ya, jangan lupa minum vitamin. Nah, ini ya, minum vitamin yang lengkap, asam folat, kalsium, zat besi, dan juga vitamin D ya, seperti itu. Nah, gimana nih dengan ibu-ibu yang overweight ya, berat badannya berlebihan dan juga obesitas ya. Ini yang kita sebut tadi adalah IMT ya, IMT. Jadi kalau pada yang ibu hamil yang kelebihan berat badan atau BMI-nya berlebih atau obesitas ya. Nah, ini pengaturan diet pada ibu hamil yang gemuk atau gemuk ya. Dia malah, mana kata-katanya ya, nih, penurunan berat badan tidak disarankan. Jadi haram hukumnya untuk ibu hamil yang udah terlanjur gendut, misalnya seperti itu ya, tidak boleh diet penurunan berat badan. Oh gitu. Nah, tapi dia target kenaikan berat badannya memang lebih kecil dibandingkan ibu hamil yang berat badannya normal. Iya. Ya. Nah, dilihat dari yang paling atas itu, misalnya kalau pada berat badannya yang normal itu kenaikan berat badannya harusnya 11 sampai 16 kilo. Iya. Nah, kalau pada orang-orang ibu hamil yang gendut atau overweight atau obesitas itu 7 sampai 11 kilo aja. Kalau yang obesitas 5 sampai 9 kilo aja. Itu untuk kenaikannya ya. Nah, kenaikannya lebih kecil ya. Nah, ini diet yang seimbang pada ibu-ibu hamil yang overweight tadi ya. Dia tetap harus lengkap 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang pertama, batasi tambahan gula dan lemak padat ya, seperti soft drink, kue-kue makanan penutup, gorengan, susu murni dan makanan berlemak. Dan tambahan kalori pada ibu hamil yang gendut seperti itu ya. Trimester pertama tidak perlu kalori ekstra. Ya, jadi dia makannya mungkin lebih di porsinya mungkin nggak sebanyak ibu-ibu yang berat badannya normal. Trimester kedua baru ada tambahan kalori 200 sampai 400 kalori. Trimester ketiga tambahannya 400 kalori. Ya, tentunya dibarengi dengan olahraga, tetap gerak yang aktif dan juga hidrasi atau
cairan atau minum air putih yang cukup ya. Ini olahraga yang disarankan pada ibu hamil ya, jalan santai ya, berenang, senam, yoga, memang yang tingkat aerobiknya yang ringan lah, bisa dibilang seperti itu ya, nggak boleh makan. Nah, ini standar bahan makanan pada ibu hamil yang gendut ya. Kalau karbohidratnya boleh nasi, mungkin nasi yang sebelumnya itu boleh diganti dengan nasi merah ya, umbi-umbian. Terus sayurnya itu boleh 5 porsi, buah-buahannya 2 porsi ya. Terus biji-bijiannya boleh, protein. Nah, intinya kalau pada yang harus ditekankan ibu hamil yang gendut atau ngerasa overweight seperti itu tidak boleh diet. Oh, jadi emang nggak boleh diet ya dokter ya? Boleh menurunkan Takutnya nanti berat badan. kenapa kalau dipaksakan untuk diet, misalnya ini kan dia itu udah gendut pada saat masih sebelum hamil lah istilahnya kan, terus hamil udah berarti ada penambahan berat badan lagi kan? Itu kenapa dokter? Takutnya nanti kalau dianya itu membatasi jumlah yang dia konsumsi, kan dianya itu mengkonsumsi sesuatu itu kan dibagi 2 ibaratnya, untuk badannya sendiri dan juga untuk janinnya. Kalau dia membatasi takutnya nanti cuman untuk dianya aja, untuk ke janinnya nggak sampai, nggak cukup, seperti itu ya, analoginya seperti itu. Nanti ibunya ya dapat kebutuhan kalorinya yang memang dibutuhkan tubuhnya, anaknya nggak dapet. Nah ini ya, nanti kalaupun pada ibu-ibu hamil ya, harusnya dianya itu, nah tadi ya ada jumlah kenaikan berat badannya, nanti ada di slide Dr. Wenti. Tetapi kalau dia terjadi kenaikannya lebih dari 0,27 kilo ya per bulan ya pada overweight, atau 0,23 kilo per bulan pada obesitas, dia harus mendatangi vaskes terdekat seperti itu ya. Nanti dievaluasi ulang kondisi klinis, maksudnya kesehatannya. Terus nanti akan dievaluasi lagi asupan gizinya. Udah bener nggak cara makannya, ya pemenuhan gizi pada ibu hamil yang gendut ini. Terus screening faktor resiko dan penyebab lainnya. Terus nanti ada juga konseling atau manajemen yang lain. Nah, ini waktu di puskesmas atau di klinik atau di praktek bidan seperti itu ya, nanti akan dilihat nanti mungkin obesitasnya itu ada faktor-faktor resiko dengan penyakit metabolisme, misalnya dengan diabetes mellitus atau jantung. Nah, nanti dari puskesmas atau vaskes yang terdekat itu baru nanti akan merujuk ke tingkat spesialis. Oke, dicari solusi. Kita jeda iklan lagi dokter ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan kembali, tentunya tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.